Di sebuah kanal internet, terekam momen seorang pria parubaya menemukan seekor elang emas tergeletak lemah di pinggir jalan. Tubuhnya tak bergerak, tertelungkup di bawah terik matahari. Keadaannya terlihat sangat kritis. Tanpa ragu, pria itu mengangkat tubuh elang untuk memeriksa kondisinya. Meski tubuhnya besar, beratnya nyaris tak terasa. Jelas, itu akibat kelaparan. Matanya sayu, gerakannya minim, tidak lagi menunjukkan karakter elang pemangsa. Jika dalam kondisi normal, elang ini tidak akan membiarkan manusia menyentuhnya. Tapi kali ini, ia diam, bersandar di pelukan pria itu. Tenaganya hampir habis. Tak ingin membiarkan elang itu mati di jalan, pria ini segera memasukkannya ke kandang kecil di bagasi mobil. Ia membawanya pulang untuk dirawat. Kebetulan, pria ini memang bergerak di bidang penyelamatan satwa liar, jadi tahu harus bertindak cepat. Di rumah, ia segera menyiapkan nutrisi cair khusus, dicampur air bersih, lalu dimasukkan ke dalam suntikan. Ia juga menyiapkan makanan untuk bantu memulihkan tenaga elang. Setelah semuanya siap, burung itu dikeluarkan dari kandang dengan hati-hati. Tapi karena kondisinya terlalu lemah, bahkan untuk membuka paruh saja tidak mampu. Pria itu harus membukanya perlahan, lalu menyuntikkan nutrisi langsung ke dalam mulut. Elang sempat menolak, tapi tidak cukup kuat untuk melawan. Saat cairan masuk, tubuhnya mulai merespons. Elang itu menyadari bahwa yang diberikan justru menyelamatkannya. Momen ini jadi titik awal elang mempercayai pria itu. Nutrisi tambahan diberikan berupa anak tikus kecil. Namun elang belum mau makan sendiri. Maka pria itu dengan sabar membantu, bahkan memaksa makanan masuk ke tenggorokannya. Karena jika tidak makan, kondisinya bisa makin memburuk. Sambil menyuapi, pria ini terus memberi semangat agar elang tetap bertahan. Perlahan, sang elang mulai mengunyah sendiri. Masih lemah, tapi sudah menunjukkan tanda positif. Ada kemauan untuk hidup. Setelah makan, matanya mulai terlihat lebih fokus. Tapi kondisinya belum stabil. Sang elang pun kemudian dipindahkan ke gudang belakang rumah untuk perawatan pemulihan. Malam harinya, pria ini kembali memeriksa kondisi burung tersebut. Dengan menggunakan headlamp, ia memberikan satu lagi suntikan nutrisi dan beberapa potong makanan kecil. Metodenya, makan sedikit tapi sering. Setiap 4 jam, ia datang lagi untuk memberi makan. Beberapa hari kemudian, meski sempat terlihat semakin lemah, elang ini akhirnya mulai makan dengan sendirinya. Kondisinya mulai membaik. Mata kembali tajam, tubuh mulai aktif. Yang mengejutkan, elang ini tetap tenang di dekat pria itu. Tidak menyerang, tidak agresif. Ia duduk di lengan pria tersebut dengan tenang, seolah paham siapa yang menyelamatkannya. Setelah beberapa minggu, interaksi mereka makin dekat. Elang tidak lagi pendiam. Ia mulai aktif, bahkan menunjukkan respon seperti manja. Rasa percaya terhadap manusia sudah tumbuh kuat. Tapi meski fisiknya membaik, dia belum siap untuk terbang lagi. Sayapnya masih belum stabil. Si pria pun tetap sabar. Biarkan elang ini pulih total dulu. Hingga suatu hari, setelah dilakukan pengecekan, tubuhnya sudah benar-benar pulih dan sehat. Akhirnya, momen perpisahan pun tiba. Pria ini memasukkan elang ke bagasi mobil seperti waktu pertama kali menjemputnya. Mereka kembali ke lokasi awal, di gunung dekat jalan tempat dia ditemukan dulu. Sebelum melepasnya, si pria sempat mengelus-elus kepala elang ini dan membisikkan pesan terakhir, agar tetap sehat dan hati-hati di alam bebas. Meski berat, dia tahu tempat terbaik untuk elang ini adalah langit luas, bukan dalam kurungan. Tapi ada momen yang membuat si pria terharu. Elang ini tidak langsung pergi. Dia terbang tinggi, lalu berputar-putar di langit, seolah mengucapkan terima kasih. Itu adalah momen paling keren bagi siapapun yang melihatnya. Cerita ini jadi bukti kalau semua makhluk mengerti akan rasa terima kasih, dan di dunia ini masih ada orang-orang baik yang peduli tanpa pamrih. Bahkan makhluk sekuat elang pun bisa mengalami masa paling rapuh dalam hidupnya. Namun, selama masih ada kepedulian, harapan selalu punya kesempatan untuk hidup kembali. Kisah ini mengingatkan kita bahwa pertolongan kecil dari seseorang yang tulus bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Kebaikan tidak selalu harus besar. Asal dilakukan dengan hati, itu sudah cukup.
Jika kisah ini menyentuh hati Anda, silahkan klik suka sebagai bentuk dukungan terhadap penyelamatan satwa liar. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah elang ini?